Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Egi Gusta Pratama, Prodi PGMI 5E dengan NIM 211240123. Adapun maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah materi tentang lambang dan simbol rambu-rambu lalu lintas, tugas UAS mata kuliah PPKN. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu pengertian rambu dan aturan lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian penting dari perlengkapan di jalan yang biasanya berisikan tentang lambang, angka, kalimat, huruf, ataupun perpaduannya. Tujuan adanya rambu lalu lintas adalah untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan juga petunjuk bagi para pengguna jalan. Nah, menurut Forwarder dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya, serta yang berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Nah, di dalam undang-undang juga terdapat pengertian tentang lalu lintas, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lintas jalan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu B. Mengenal lambang dan simbol rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas ini terdiri dari 6 jenis rambu, yaitu 1. Rambu peringatan, 2. Rambu larangan, 3. Rambu perintah, 4. Rambu petunjuk, 5. Rambu papan, dan juga 6. Rambu nomor rute. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan juga menunjukkan kepada teman-teman beberapa contoh lambang dan simbol peringatan dalam berlalu lintas. Dapat teman-teman juga ikut amati. Yang pertama, di sini ada namanya persimpangan, yaitu persimpangan ke kiri dan juga ke kanan. Selanjutnya ada persimpangan ke kiri, persimpangan ke kanan, tikungan ke kanan, tikungan ke kiri, tikungan ganda ke kiri kemudian ke kanan, tikungan ganda ke kanan kemudian ke kiri, tikungan tajam ke kiri, tikungan tajam ke kanan, banyak tikungan yaitu ke kiri dan ke kanan dan juga ke kiri, banyak tikungan ke kanan, ke kiri dan juga ke kanan, turunan curam, pengarah tikungan ke kiri dan juga pengarah tikungan ke kanan, dan yang terakhir yaitu persimpangan. Nah, setelah tadi kita sudah mengetahui beberapa contoh simbol dan juga lambang dari peringatan lalu lintas, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh dari lambang dan simbol larangan dalam berlalu lintas. Yang pertama dapat kita lihat di sini ada namanya simbol dilarang berhenti yang diberikan sebuah simbol huruf S. Selanjutnya ada juga dilarang masuk, dilarang parkir, mobil dan sepeda motor juga dilarang masuk. Ada juga gambar trompet, yaitu maksudnya di sini adalah dilarang untuk membunyikan isyarat suara, dan juga ada dilarang sepeda untuk masuk, batas ketinggian kendaraan, batas maksimal kecepatan, dan juga dilarang untuk terbalik. Nah, setelah teman-teman sudah tahu tadi kan lambang dan simbol peringatan dan juga larangan lalu lintas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lampu lalu lintas. Nah, teman-teman pasti tahu dong apa itu lampu lalu lintas. Nah, lampu lalu lintas ini biasanya kita temui di jalan antara persimpangan dan juga
tempat berperhentian. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama arti dari warna lampu merah. Nah, lampu merah ini menandakan kita itu berhenti atau sebuah tanda bahaya. Selanjutnya ada namanya lampu kuning. Nah, lampu kuning ini artinya memberikan interval waktu sebagai sinyal untuk memulai berjalan atau memulai berhenti suatu kendaraan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu lampu hijau. Nah, arti dari lampu hijau ini adalah menandakan bahwa kita boleh memulai berjalan atau melanjutkan perjalanan kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin C, yaitu aturan dan hukum dalam berlalu lintas. Nah, sebagai pengendara yang baik yang berkendara di jalan, kita wajib memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu dan marka jalan yang ada. Nah, apa saja sih contohnya? Yang pertama, kita wajib mengemudikan kendaraan pada kecepatan yang maksimal, yaitu 40 km per jam. Yang kedua, kita sebagai pengendara wajib memarkirkan kendaraan di tempat parkir yang telah ditentukan. Nah, yang ketiga yaitu kita sebagai pengendara wajib memakai helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda 2. Nah, apa sih hukum dan juga sanksi yang kita dapatkan jika melanggar aturan dalam berlalu lintas? Yang pertama yaitu sanksi dan hukum bila kedapatan melanggar rambu lalu lintas, maka kita akan mendapatkan denda pelanggaran terhadap lalu lintas sebesar 500.000. Hal ini dicantumkan dalam pasal 287 ayat 2 atau kurungan maksimal 2 bulan. Nah, itu adalah merupakan contoh sanksi yang akan kita dapatkan jika kita sebagai pengendara melakukan pelanggaran terhadap berlalu lintas di jalan. Baik, kita memasuki materi yang terakhir yaitu D. Tujuan mempelajari lambang, simbol, aturan, dan hukum dalam berlalu lintas. Nah, tata tertib lalu lintas ini dibuat dengan tujuan agar seluruh pengendara dapat sampai tujuan dengan selamat. Untuk itu, sebaiknya kita wajib memperhatikan rambu-rambu yang berlaku. Rambu-rambu lalu lintas ini memang difungsikan untuk memandu kita sebagai pengguna jalan raya supaya tetap aman dan juga selamat sampai tujuan. Nah, teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang lambang, simbol, rambu-rambu lalu lintas. Semoga kita sebagai pengendara dapat mengerti dan juga memahami apa saja sih aturan dan hukum yang berlaku jika kita berlalu lintas di jalan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for